Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fitriarsi SSI MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya Nurvita Falmia selaku moderator dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan nama anggota yaitu saya sendiri Nurvita Falmia dengan NIM 2204647, Rahmanda Oktavia dengan NIM 2233777, Riza Sasmita dengan NIM 2233742, Veneska Putri Vindigulo dengan NIM 22046066, Rizka Citra Dewi dengan NIM 22046057. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Rahmanda Oktavia kepada. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang pertama, yaitu latar belakang dari usaha yang kami ambil, yaitu pisang dengan nama latin Musa paradisiaca merupakan jenis buah-buahan tropis yang sangat banyak dihasilkan di Indonesia. Pisang merupakan buah yang banyak dikonsumsi dalam bentuk segar. Permasalahan konsumsi pisang dalam bentuk segar sangat terbatas waktu. Buah pisang mudah rusak dan cepat mengalami perubahan mutu setelah panen karena memiliki kandungan air tinggi dan aktivitas proses metabolismenya yang meningkat setelah dipanen. Oleh karena keterbatasan waktu konsumsi tersebut, kami mengambil ide usaha yaitu yang kami beri nama Pisget Kece. Pisget Kece ini sendiri kepanjangannya yaitu pisang nugget kece. Kenapa dibilang pisang nugget? Karena pisang yang kami olah tidak hanya sekedar diolah dengan tepung terigu biasa, tetapi juga kami lapisi dengan tepung panir yang nanti dihasilkan seperti nugget, lalu di atasnya kami beri topping berbagai rasa. Pisang kece sendiri makanan yang mudah didapati dan harganya tergolong murah. Pisang kece merupakan olahan pisang yang akan dijadikan sebagai santapan atau jajanan kekinian. Adapun manfaat pisang bagi kesehatan tubuh adalah membantu mengatasi hipertensi yang dapat mengatur keseimbangan cairan elektrolit sehingga tekanan darah tetap stabil. Pisang juga sebagai sumber karbohidrat dan vitamin A. Pisang dapat memperlancar metabolisme apabila kita mengalami kesulitan buang air besar. Pisang dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena terdapat vitamin A, C, dan B6 di dalamnya, sehingga tubuh tidak mudah lemas. Pisang juga bisa melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan, menyehatkan tulang, serta dapat merawat kulit. Baiklah, terima kasih kepada Rahmanda. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Riza. Kepada Riza dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada penjelasan per poin mengenai visi, misi, dan tujuan usaha yang diberikan pada PT. Pertama, ada visi menjadi makanan favorit dan unggul yang diminati oleh semua kalangan dan menjadi olahan makanan kekinian dengan berbagai inovasi. Visi ini mencerminkan ambisi perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam industri makanan, menarik minat pelanggan dari berbagai latar belakang, dan terus mengembangkan inovasi baru dalam produk makanan. Yang kedua, ada misi, memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen mulai dari pelayanan hingga cita rasa. Ini mencakup semua aspek, mulai dari pelayanan yang baik hingga cita rasa makanan yang luar biasa. Misi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyediakan pengalaman positif kepada pelanggan dan memastikan bahwa mereka puas dengan produk dan layanan yang disediakan. Yang ketiga, ada tujuan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama, tujuan dalam jangka panjang, yaitu menjadikan usaha ini sebagai makanan kekinian yang diminati semua kalangan dan sebagai usaha yang mendukung UMKM masyarakat Kota Padang. Yang kedua, ada jangka pendek, yaitu memberi kepuasan kepada konsumen, menambah penghasilan, menciptakan mahasiswa unggul dalam berwirausaha, serta menciptakan mahasiswa sebagai entrepreneur muda.
Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama itu ada kekuatan, strength, harga terjangkau, rasa terjamin, produk inovasi, pelayanan yang ramah, lokasi yang strategis. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, kekurangan modal, belum adanya sertifikat PIRT dan sertifikat halal atau outlet toko. Yang ketiga itu ada opportunity. Yang pertama itu Peacegate kece, sangat cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang kedua itu ada salah satu makanan kekinian. Yang keempat itu ada threat atau ancaman, belum selesainya sertifikat PIRT dan sertifikat halal. Yang kedua, desain kemasan yang menarik sehingga tidak kalah saing dengan produk lain. Yang ketiga yaitu jaminan mutu harus tetap dijaga sehingga pelanggan tidak lari dari produk kita. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu deskripsi usaha. Di dalam deskripsi usaha ini ada 7 komponen. Yang pertama yaitu bidang usaha, yang kedua jenis produk, yang ketiga kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk, yang keempat lokasi usaha, 5 waktu, dan 6 dampak usaha terhadap lingkungan, dan 7 resiko bisnis dan pengelolaan. Di mana pada bidang usaha ini perdagangan startup, yang kedua jenis produk, makanan kekinian, olahan pisang goreng. Yang ketiga yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Keunggulannya makanan ini yang kami buat adalah inovasi dan pengelolaan pisang ialah dalam bentuk olahan pisang yang ditaburi tepung roti dan tepung panir, diberi selai di atasnya. Lokasi penjualannya yaitu Jalan Gajah 6, nomor 6, Kel Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk waktunya dibuka pada jam 17.00 WIB sampai tutup pada jam 22.00 WIB. Dampak usaha terhadap lingkungannya yaitu pada bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Dengan berdirinya usaha Peacegate kece dapat menambah penghasilan tambahan dan bisa membuka lapangan pekerjaan, khususnya di lingkupan mahasiswa UNP yang ingin menyalurkan bakatnya dan yang ingin menambah penghasilannya. Usaha ini juga dapat memberdayakan kami sebagai pengusaha demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi beban orang tua. Dengan usaha Peacegate kece dapat memperluas pola pikir mahasiswa dengan menjadi entrepreneur di usia muda, sehingga setelah wisuda tidak lagi mencari lowongan pekerjaan, melainkan mereka sudah bisa menyediakan lowongan pekerjaan itu sendiri. Dengan berdirinya Peacegate kece membantu UMKM Kota Padang dengan bekerja sama dengan penjual pisang dan membuka lowongan pekerjaan. Resiko dari deskripsi usaha ini seperti mengalami keuntungan dan kerugian. Jika kami mengalami keuntungan, kami harus mampu memproduksi Peacegate kece lebih banyak lagi, serta mengembangkan makanannya. Apabila mengalami kerugian, kami harus mampu menganalisa apa yang salah dari produk dan pemasarannya. Pada produk usaha kami, yaitu lebih menekankan kepada mutu yang lebih baik dan rasa yang khas, sehingga konsumen akan merasa ketagihan agar produk ini terjaga. Tentunya dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan makanan atau masakan yang berbahan pisang tersebut. Untuk rencana pemasaran. Next. Untuk rencana pemasarannya itu ada 4. Yang pertama, target konsumen, wilayah pemasaran,
jumlah dan harga produk, situasi persaingan. Dengan target konsumen, peluang yang sangat luas untuk menarik konsumen, sasaran utama adalah mahasiswa, remaja, atau siswa-siswi atau anak-anak yang ada di sekitaran produk. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayahnya yaitu di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Yang ketiga, situasi persaingan. Produk usaha kami lebih menekankan inovasi pisang yang dijadikan makanan dan tambahan bervarian rasa. Sebab masih minim masyarakat mengelola pisang menjadi makanan ringan atau cemilan, sehingga Pisgate Kece mampu bersaing dengan makanan lainnya. Untuk jumlah produk, yaitu ada 36 bungkus untuk sekali produksi dengan harga patokan 5.000 per bungkus. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vaneska. Kepada Vaneska dipersilahkan. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan yang disediakan yang pertama, pisang 3 sisir, kemudian tepung Pisgate Kece 1 renteng, kemudian minyak goreng secukupnya, kemudian tepung panir 50 gram, varian krim atau selai secukupnya. Kemudian alat atau teknologi yang digunakan. Yang pertama, kompor gas, tabung gas, wajan sedang, spatula, kemudian sarung tangan plastik, mangkok, sendok penyaring minyak, baskom, pisau dapur, kemudian piring, banner, selang gas, kertas bungkus nasi, kemudian kantong plastik, gunting, klip, sendok, tempat krim atau selai atau botol, stiker logo, kemudian plastik mika atau kemasan mika, yang terakhir wadah minyak. Kemudian proses produksi. Yang pertama tuh siapkan alat dan bahan. Kemudian kupas kulit buah pisang. Kemudian yang ketiga, 1 buah pisang dipotong menjadi 3 bagian menggunakan pisau. Kemudian masukkan air secukupnya, aduk hingga merata. Kemudian masukkan pisang yang telah dipotong ke dalam tepung, baluri hingga merata. Kemudian tuangkan tepung panir ke piring. Kemudian angkat pisang yang sudah dibaluri tepung, baluri lagi dengan tepung panir yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu lubangi bagian tengah pisang dengan pisau secara perlahan. Kemudian oleskan kembali bagian pisang yang telah dilubangi dengan tepung pisang. Kemudian lalu lapisi lagi dengan tepung panir. Kemudian panaskan minyak goreng di wajan dengan menggunakan kompor. Setelah minyak panas, goreng olahan pisang tadi ke wajan panas. Kemudian tunggu hingga matang hingga berubah warna lebih coklat keemasan. Kemudian sediakan kemasan mika dan beri kertas bungkus nasi secukupnya ke dalam kemasan mika tersebut. Kemudian selanjutnya masukkan olahan pisang ke dalam kemasan dan beri krim atau selai di bagian pisang yang telah dilubangi sesuai selera. Kemudian yang terakhir, klip kemasan mika dan siap untuk dijual dan diberi label di atasnya. Kemudian kapasitas produk. 1 sisir pisang berkapasitas kurang lebih 12 buah, jadi 1 sisir pisang menghasilkan 12 bungkus produk. Selanjutnya yaitu pengembangan manajemen. Yang pertama bentuk usahanya yaitu makanan kekinian berbahan atau olahan pisang. Kemudian yang kedua, struktur organisasi dan tim pengelolaan atau nama tim dan keahliannya serta jumlah tenaga kerja. Yang pertama, keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan usaha ini yaitu pemasaran. Yang pertama, leadership. Yang pertama namanya Nufita Falmia, jenis kelamin perempuan, BP atau NIM 22 NIM 22046047, jurusan sejarah. Kemudian di bagian marketing, nama Vaneska Putri Vindi Gula dan Ramanda Octavia, jenis kelamin perempuan,
BP 22 NIM 22046066 dan 22337077. Jurusan Sejarah dan Statistika. Kemudian hubungan dan kerjasama, yaitu Rizka Citra Dewi, jenis kelamin perempuan, BP 22 NIM 22046057, jurusan Sejarah. Kemudian keterampilan finansial oleh Riza Sasmita, jenis kelamin perempuan, BP 22 NIM 22337047, jurusan Statistika. Yang terakhir, keterampilan produksi, yaitu semua anggota kelompok, jenis kelamin perempuan, BP 2022, jurusan Sejarah dan Statistika. Kemudian tim pengelola. Dalam kegiatan produksi terdapat 4 jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja tetap, di mana tenaga kerja tetap ini merupakan anggota inti yang terdiri dari 4 orang yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang dipegang dalam bisnis pisang goreng. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja tambahan, di mana tenaga kerja tambahan ini adalah orang-orang di luar tenaga kerja tetap yang direktur pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu rencana UMKM Mitra. Yang pertama sekitaran UNP, kemudian dalam bentuk online. Kemudian yang terakhir yaitu rencana keuangannya. Rencana keuangannya dapat dilihat dalam proposal. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kami mengenai proposal bisnis Pisget Kece ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.